Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata kita dapat hadir pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional Kota Sukabumi dalam keadaan sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal tahun 2020, kita dikejutkan dengan sebuah fenomena besar yang menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan, yaitu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit akibat infeksi virus SARS-CoV-2 yang awal penularannya terjadi di kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, negeri Tiongkok pada tahun 2019 silam. Penyebarannya sangat masif dan terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020 lalu. Virus ini dianggap sangat berbahaya karena penyebarannya sangat cepat hingga dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang terinfeksi virus tersebut. Pemerintah tengah melakukan upaya dan terus berusaha untuk menekan penyebaran COVID-19 yang menjadi pandemi hingga saat ini dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Dunia pendidikan pun tak luput menjadi objek dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena memiliki potensi besar dalam proses penyebaran virus COVID-19 ini. Kebijakan yang dibuat dalam skala nasional adalah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020. Pendidikan menjadi salah satu poin yang diatur dalam kebijakan tersebut. Pembatasan dalam dunia pendidikan dilakukan dengan ditiadakannya sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan seluruh aktivitasnya diganti dengan secara daring. Dalam penerapannya, kebijakan ini menemui kendala yang sangat serius, terutama dalam hal sarana dan prasarana. Banyak di antara siswa yang tidak memiliki gawai sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan belajar dengan sistem daring ini. Selain itu, ketersediaan koneksi internet menjadi masalah kedua yang muncul pada saat siswa telah memiliki perangkat gawai. Bagaimana tidak? Untuk mendapatkan koneksi internet ini memerlukan biaya yang dirasa cukup memberatkan bagi orang tua mengingat kondisi pandemi yang berdampak pula pada perekonomian. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya para siswa dan orang tua, sistem daring ini dianggap hal yang baru dan terasa sulit dalam penyesuaiannya karena harus menggunakan teknologi yang tidak biasa baik dari aplikasi ataupun perangkat bagi yang baru menggunakannya. Namun, apa boleh buat? Hal ini tetap harus dilakukan hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan seiring dengan terus berkembangnya penyebaran virus COVID-19. COVID-19 benar-benar memberikan dampak yang begitu besar terhadap dunia pendidikan, terutama bagi siswa, orang tua, dan guru atau tenaga pengajar. Bagi para siswa, sistem daring tentu akan terasa membosankan karena tidak ada interaksi secara langsung dengan teman dan guru mereka sehingga mempengaruhi psikologis para siswa terhadap perkembangan sosial dalam bermasyarakat. Tidak hanya para siswa, orang tua pun merasakan dampak akan hal itu seperti pengeluaran tambahan untuk membeli paket data internet, membagi waktu untuk mendampingi anaknya, terutama usia sekolah dasar, dengan waktu untuk melakukan pekerjaan rumahnya. Bahkan, banyak orang tua yang merasa stres akibat sistem pembelajaran daring ini, karena anak cenderung sulit diatur dan diarahkan tidak seperti saat mereka belajar di sekolah. Seperti halnya siswa dan orang tua, pihak sekolah serta tenaga pengajar pun merasakan dampak akan hal itu. Mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran daring. Bukan hal mudah dalam melaksanakan sistem ini, terutama bagi guru yang tidak terbiasa menggunakan perangkat elektronik seperti handphone berbasis Android dan laptop dengan aplikasi khusus yang harus terpasang sebagai penunjang utama dalam pelaksanaannya. Kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi COVID-19 ini segera selesai, serta terus berupaya mentaati apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka ikut berpartisipasi menekan penyebaran COVID-19. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.